Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta jalan cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jalan cerita kali ini akan membahas film dari negeri ginseng Korea Selatan tentunya. Tanpa basa-basi musik, mari kita capcus. Cerita diawali dengan jogetan gaje alias gak jelas di acara sebuah pernikahan. Wanita ini bernama Hayong dan temannya ini bernama Maria. Setelah berjoget, Hayong mengucapkan selamat kepada kakaknya yang bernama Haju dan suaminya yang bernama Wusong. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hayong yang berprofesi sebagai psikiater sedang menghipnoterapi pasiennya dan Maria merupakan rekan kerjanya. Hayong ini tinggal bersama kakaknya yang baru menikah di awal film tadi. Dan sikap Hayong kepada Wusong, kakak iparnya, sangat kekanak-kanakan. Tetapi anehnya, Haju sebagai kakak kandungnya biasa saja melihat tingkah adiknya. Namanya juga lelaki normal. Wusong sering curi-curi lihat bagian tubuh Hayong. Salah siapa diumbar? Lanjut, pada saat minum-minum, Hayong mabuk dan tertidur. Lalu, Haju meminta suaminya memindahkan adiknya ke kamar. Loh, kalau Anda bagaimana? Apakah akan bersikap seperti Haju? Bagaikan kucing dikasih ikan asin, Wusong yang melihat kemolekan tubuh Hayong pun hampir hilap dibuatnya. Ya iyalah, sudah putih mulus, pakai hot pants, baju menerawang, gak pakai bra lagi. Kehilapan Wusong digagalkan oleh istrinya yang memanggil dirinya untuk segera turun. Sebagai istri yang baik, Haju menggoda suaminya dan mereka pun bercinta. Tetapi hanya sebentar dan mereka berdua seperti tidak merasakan kenikmatan. Keesokan harinya Haju menemui Hayong sebagai psikiater dan menceritakan tentang kisah cintanya dengan suaminya semalam yang tidak memuaskan. Haju meminta adiknya untuk mengobati suaminya yang katanya tidak terasa apa-apa. Mungkin gak hidup kali ya, entahlah. Lalu mereka berdua menemui Wusong untuk diajak terapi. Lalu Hayong menghipnotis Wusong dan saat dibawa alam sadar, Wusong mengatakan bahwa ia memikirkan wanita lain yang tidak lain adalah Hayong sendiri. Hayong pun dilema, harus bilang apa ke kakaknya. Akhirnya Hayong menemui Wusong dan mengatakan untuk setia kepada kakaknya dan berusaha untuk melupakannya dan tidak lagi memikirkan dirinya. Haju menanyakan hasil terapi Wusong kepada Hayong karena mereka sudah melakukannya berkali-kali tetapi hasilnya masih sama. Dan Hayong pun menyabarkan kakaknya. Hayong curhat kepada Maria tentang semuanya. Ia berencana membantu Wusong untuk enak-enak dengannya sebagai terapi. Tetapi Maria takut ini akan membuat rusak hubungannya dengan kakaknya. Tetapi Hayong tetap memantapkan hatinya untuk menemui Wusong dan mengajaknya pergi ke toilet. Loh, dengan dalih ia sedang depresi. Sesampai di toilet mereka berdua melakukannya. Inilah awal mula perselingkuhan mereka. Setelah kejadian itu, Maria bilang ke Wusong bahwa semua ini akan merusak hubungan dengan istrinya. Di sisi lain, Hayong baper dengan aksi perselingkuhannya. Bahkan, dia sampai tidak fokus menangani pasiennya. Dan yang lebih menyebalkan lagi, pasien ini malah menggerayangi tubuhnya. Hingga Maria datang untuk mengusir pasien biadab tersebut. Hari demi hari keduanya tetap menjalani terapinya. Terapi atau perselingkuhan ya? Entahlah. Saat di rumah, Haju memberikan kue ulang tahun kepada Hayong. Tiba-tiba Wusong mendapatkan telepon dan pergi. Lalu Haju bilang ke Hayong bahwa terapinya sudah berhasil. Tetapi Hayong malah bingung dan terlihat bengong dan membuat Haju curiga. Singkat cerita, larut malam pun tiba. Hayong sedang mengambil minum dan Wusong melihatnya. Tiba-tiba
Hayong memeluk Wusong dari belakang dan berkata bahwa ia jatuh cinta kepada Wusong. Tanpa dikomando, mereka berdua pun melakukannya lagi dan di kamar mandi. Tapi ternyata Haju sudah mengetahui hubungan mereka berdua, tetapi ia pun hanya bisa menangis. Sakit banget ya pasti, suami diembat adik sendiri. Esok paginya, Haju pergi dari rumah dan meninggalkan foto masa kecil mereka di meja. Dan sebuah pesan yang mengatakan bahwa ia sudah mengetahui perselingkuhan mereka dan mengikhlaskan suaminya untuk adiknya. Hayang menangis sejadi-jadinya dan mengajak Maria untuk menemui kakaknya. Ia pun mengatakan bahwa dari awal ia hanya berniat untuk membantu kakaknya untuk menyembuhkan suaminya. Tetapi semakin lama ia semakin baper dan jatuh cinta. Akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan berbaikan. Lalu Maria dan Hayong mendandani Haju untuk selalu cantik dan berpenampilan berbeda dari biasanya. Saat malam tiba, Hayong mengajak Wusong untuk datang ke pesta topeng dan mengatakan pesta topeng tersebut merupakan salah satu terapi juga. Sudah dipastikan Wusong pun datang di pesta topeng tersebut. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya dan mengajaknya bercinta. Ya, kalian bisa menebak ini siapa? Si wanita pun membuka topengnya dan alangkah terkejutnya Wusong ketika melihatnya. Iya, dia adalah Haju, istrinya sendiri. Haju berkata bahwa ini merupakan terapinya yang terakhir yang dibuat oleh Hayong. Wusong bakal sembuh dengan sempurna. Wusong pun menangis sejadi-jadinya karena merasa bersalah. Film pun diakhiri dengan adegan makan bersama dan mereka pun hidup rukun dan bahagia. Sekian, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menyuruh suami untuk terapi bercocok tanaman meskipun dengan adik sendiri. Wassalam.